Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Sahabatku sekalian dimanapun Anda berada, berbahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bisa silaturahim melalui media online. Tema yang akan saya sampaikan dalam kesempatan kali ini adalah dakwah melalui tulisan selama Ramadan. Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah SWT, sebagaimana kita tahu, membaca adalah bagian dari perintah Quran, Iqra, bacalah. Tentu ada yang dibaca. Oleh karena itu, ketika kita melakukan aktivitas menyebarkan nilai-nilai kebaikan, di antara sarana yang bisa kita gunakan adalah melalui tulis-menulis, dunia literasi. Kita tidak bisa membayangkan seperti apa kondisi hidup kita hari ini sebagai muslim apabila tidak ada literasi. Bersyukur, berbahagia kita kepada para ulama terdahulu yang sudah memiliki tradisi literasi. Sebagian dari orang-orang soleh zaman dulu, mereka menulis apa yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW, apa yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW, yang itu periwayatannya secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nabi menyatakan sesuatu, dinarasikan oleh para sahabat kepada generasi tabi'in, dinarasikan oleh generasi tabi'in kepada tabi'ut tabi'in. Nah, seandainya ungkapan-ungkapan Nabi SAW, perkataan Nabi SAW, tindakan Nabi SAW tidak ada yang menuliskannya, maka itu bisa hilang karena hafalan manusia bisa saja mengalami penurunan. Jadi kalau sahabat sekalian pernah mengikuti acara pelatihan, biasanya teamwork ya, atau komunikasi dalam teamwork, itu biasanya di antara prakteknya itu ada beberapa orang disuruh berjajar, kemudian orang pertama ini diberi pesan oleh instruktur, ada pesan yang cukup panjang disampaikan oleh instruktur, lalu disuruh menyampaikan kepada orang kedua dengan berbisik-bisik, orang kedua menyampaikan kepada orang ketiga dengan berbisik-bisik, dan ternyata setelah sampai orang ke-10, ketika dia menyampaikan lagi, itu sangat jauh berbeda dari pesan yang disampaikan oleh instruktur itu. Kenapa? Terjadi proses sepanjang perjalanan pesan itu. Inilah pesan lisan yang tidak tertulis. Jadi seandainya hadis-hadis Nabi SAW itu tidak ada yang menuliskan, kita bisa jadi akan sangat kesulitan untuk melakukan proses mengenali apa-apa saja yang menjadi bagian dari sunnah Nabi SAW. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT, para ulama bukan saja mengembangkan tradisi literasi, tetapi mereka mengembangkan tradisi akademik dalam berliterasi, yaitu dalam konteks hadis, maka mereka akan sangat peduli dengan sanad. Ini dari siapa? Apakah bisa dipercaya atau tidak bisa dipercaya? Sesuatu yang sangat luar biasa, standar yang sangat tinggi, karena dalam hadis kita tidak boleh mengarang walaupun hanya satu huruf atau satu kata. Man kadzaba alayya mutamidan falyatabawa maq'aduhu minan nar. Barang siapa yang berbohong atas nama Nabi SAW dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempatnya di neraka. Jadi kalau orang mengada-adakan kalimat-kalimat dengan mengatasnamakan itu dari Nabi SAW, lalu disebarkan, maka orang ini akan diancam dengan neraka. Tentu sangat mengerikan apabila ada orang yang berbuat seperti itu. Nah, tradisi literasi ini yang menyebabkan kita semuanya mengerti tentang ilmu agama. Pada saat Quran diturunkan, Allah SWT mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu itu kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi menyampaikan ayat-ayat Quran kepada para sahabat.
Nabi SAW mempraktekkan bagaimana pelaksanaan ayat itu dan dilihat oleh para sahabat. Kemudian para sahabat menyampaikan ayat-ayat Quran dan apa perilaku Nabi SAW, pernyataan Nabi SAW kepada generasi tabi'in. Begitu seterusnya. Seandainya penjelasan-penjelasan itu tidak dituliskan, kita menjadi tidak tahu apa makna ayat demi ayat itu karena tidak ada yang tertulis. Berbahagia sekali pada hari ini kita sebagai umat muslim, kita bisa belajar banyak dari para ulama-ulama terdahulu. Kita sekarang dengan membaca kitab-kitab tafsir menjadi mengerti makna ayat-ayat. Dengan membaca kitab-kitab hadis yang ada syarahnya, kita bisa mengerti makna hadis-hadis. Dengan tradisi literasi itulah pendidikan keislaman, pelajaran agama, pelajaran syariah sampai kepada umat manusia hingga akhir zaman nanti dan terjaga orisinalitasnya. Inilah rasa kesyukuran kita bahwa ternyata literasi, tulis-menulis telah menjadi faktor penjaga yang sangat penting dari keberadaan agama Islam sampai akhir zaman nanti. Kita mengerti tentang berbagai hukum Islam, salah satunya adalah dari tradisi literasinya para ulama terdahulu. Andai itu semuanya tidak pernah dituliskan, bagaimana kita akan bisa mengetahui hukum-hukum yang pernah dibicarakan oleh para ulama-ulama terdahulu. Masya Allah ya, betapa penting nilai dari sebuah literasi. Sahabat sekalian rahimahumullah, oleh karena itulah ketika di bulan Ramadan ini ada satu bagian yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat muslim dimanapun mereka berada, adalah bagaimana mengoptimalkan nilai Ramadan itu dalam kebaikan. Berbagai sarana untuk mengoptimalkan kebaikan-kebaikan Ramadan itu hendaknya kita sebarkan, kita bantu untuk mempermudah umat Islam di berbagai tempat agar mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan selama bulan Ramadan, agar mereka mendapatkan kemanfaatan yang lebih optimal di bulan Ramadan. Hari-hari ini sahabatku sekalian, tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat kita sangat akrab dengan gadget, sangat akrab dengan smartphone, sangat akrab dengan internet, sangat akrab dengan berbagai macam fitur-fitur media sosial. Ketika suasana di dalam media sosial itu tidak diisi dengan konten-konten dakwah, maka yang akan didapatkan oleh siapapun yang mengakses tentu saja bukan konten dakwah. Dan kalau mereka sangat intens dalam berinteraksi dengan media sosial, maka berarti mereka akan berada dalam satu suasana di mana konten itu tidak memiliki muatan-muatan dakwah. Untuk itulah kita sebagai umat muslim yang diperintahkan oleh Allah SWT, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan oleh Allah SWT untuk umat manusia. Yang ciri dari umat terbaik itu adalah ta'muruna bil ma'ruf. Kalian mengajak kepada yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari yang mungkar. Maka semua aplikasi yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari hendaknya semuanya terkait dengan mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Sebagaimana Allah juga menyatakan sifat dan ciri dari orang-orang beriman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang beriman, laki-laki maupun perempuan, sebagian dari mereka saling menjadi penolong, pembantu, pelindung bagi sebagian yang lainnya. Dalam hal apa? Dalam hal mereka melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, mengajak manusia menuju kepada kebaikan dan mencegah manusia dari hal-hal yang mungkar. Proses kita untuk mengajak manusia menuju kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran bisa kita lakukan melalui tulisan. Dan Ramadan adalah momentum yang sangat tepat, muncul kesadaran-kesadaran yang luar biasa pada berbagai macam kalangan masyarakat kita, sehingga kemudian mereka itu bisa dapat menerima dakwah dengan lebih baik. Ada suasana spiritualitas yang sangat tinggi. Selama bulan Ramadan itu, semua masyarakat muslim bangun untuk sholat malam, yaitu sholat tahajud. Kemudian mereka melaksanakan sahur, di mana dalam sahur itu terdapat keberkahan. Pagi-pagi, ya, dengan bangun sahur itu mereka sudah mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Setelah itu kemudian menunaikan sholat subuh, terlebih ketika bisa ke masjid apabila suasana sudah memungkinkan karena ada pandemi. Mereka kemudian bisa ke masjid dan mendapatkan keberkahan dari pelaksanaan sholat subuh berjamaah di masjid itu. Setelah itu kemudian seharian mereka melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian mereka melaksanakan buka puasa, itu pun penuh dengan keberkahan. Lalu kemudian mereka melaksanakan sholat tarawih lagi pada malam harinya.
diselingi di seluruh waktu-waktunya itu dengan berzikir, dengan melaksanakan tilawah, dengan melaksanakan doa, dengan melaksanakan berbagai macam aktivitas-aktivitas kebaikan, sedekah, dan seterusnya, belajar, menuntut ilmu, dan seterusnya. Nah, pada saat itu terbentuklah kesadaran, terbentuklah satu kondisi spiritual yang kuat, yang sampai akhirnya kemudian masyarakat muslim yang sedang menjalani ibadah puasa itu mereka lebih berada dalam kesiapan untuk menerima nilai-nilai kebaikan. Tulisan-tulisan dakwah yang kita lakukan, kita berikan, kita posting pada bulan Ramadan akan menyebabkan umat muslim yang membacanya lebih mudah untuk mencerap, lebih mudah untuk menerima, karena mereka berada dalam situasi spiritualitas yang sangat tinggi, dibiasakan dengan puasanya, dibiasakan dengan zikir dan wiridnya, dibiasakan dengan sholat tarawihnya, dibiasakan dengan amaliyah lainnya selama di bulan Ramadan itu. Nah, inilah kesempatan yang sangat tepat, sahabat sekalian. Maka saya menantang dan memberikan ajakan kepada sahabat sekalian, mari kita semuanya memproduksi tulisan-tulisan dakwah meskipun hanya pendek. Seberapa yang bisa kita lakukan, misalnya menulis tentang mari memahami kembali apa keutamaan puasa. Coba keutamaan puasa ini diuraikan dari berbagai macam tinjauan. Sahabat-sahabat sekalian yang berlatar belakang kesehatan atau kedokteran bisa mengurai manfaat puasa dari segi kesehatan. Sahabat sekalian yang berlatar belakang ilmu sosial bisa mengurai manfaat puasa itu dari segi ilmu sosial. Para sahabat yang latar belakang yang psikologi bisa mengurai manfaat kesehatan, manfaat puasa itu dari segi psikologi, dan begitu seterusnya. Kita bisa membuat tulisan-tulisan meskipun hanya pendek, tetapi semuanya menginspirasi melakukan kebaikan atau menginspirasi untuk menjauhi dari keburukan. Nah, sahabatku sekalian, tantangan ini berlaku untuk kita semuanya, berlaku untuk diri saya, dan berlaku untuk sahabat sekalian. Mari kita sebagai muslim optimalkan waktu Ramadan itu dengan membuat konten-konten dakwah berupa tulisan-tulisan, ajakan kepada kebaikan, ajakan untuk mencegah atau menghindari hal-hal yang buruk. Maka kalau kita punya satu tulisan selama Ramadan, maka sepanjang bulan Ramadan kalau harinya 30, ada 30 tulisan dari setiap kita yang kita posting di media-media sosial kita masing-masing. Apabila setiap muslim memiliki kesadaran untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, untuk terus-menerus kita mengajak manusia melakukan kebaikan dan mencegah manusia dari keburukan melalui tulisan salah satunya, maka seluruh atmosfernya media sosial itu, atau mayoritas atmosfernya, mayoritas isi dari konten-konten di media sosial akan terpenuhi dengan konten dakwah. Masya Allah ya. Jadi kalau kita membiasakan diri menulis status di Facebook tidak semata-mata ungkapan-ungkapan yang tidak ada maknanya, sekedar mengatakan gue lagi lapar, gue lagi pusing, gue lagi bete, tetapi postinglah di Facebook, postinglah di media-media sosial yang kita miliki, tulislah status yang itu mengajak kepada kebaikan, yang mengajak kepada inspirasi melakukan amal soleh, yang mengajak untuk meninggalkan keburukan-keburukan, yang mengajak mengoptimalkan berbagai kesempatan di bulan Ramadan itu untuk amal ibadah. Nah, jadi sahabat sekalian, 30 hari selama bulan Ramadan, kalau genap 30 Ramadannya, maka 30 konten tertuliskan dari setiap dari kita. Setiap muslim wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana penjelasan Imam Al-Qurtubi ketika memberikan penjelasan dari Quran surat At-Taubah ayat 71 bahwa ciri dari orang-orang yang beriman adalah mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Sedangkan amar ma'ruf nahi munkar bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan jalan tulisan. Dan tulisan itu sangat optimal dalam nilai dakwah apabila kita membuat dan mempostingnya di saat bulan Ramadan, pada saat masyarakat sedang berpuasa dan menjalankan berbagai macam ketaatan lainnya. Dengan cara seperti itu, maka tulisan akan lebih mudah menyentuh jiwa mereka, lebih menggerakkan mereka, memberikan motivasi kepada mereka. Dan kita sebagai penulis, apabila ada satu saja yang terinspirasi dari tulisan kita untuk mendapatkan kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Bahwa lantaran kamu
Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada seseorang, itu lebih baik bagimu daripada dunia dan seisinya. Mari tulis konten dakwah 30 hari menulis selama Ramadan dan posting di media sosial kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.